Pada akhirnya orang-orang yang menanti datangnya Imam Mahdi, mereka bermunajat kepada Allah sampai datanglah seorang pemuda yang penuh dengan wibawa. Pemuda ini berkata, pemuda yang hafizul Quran, pemuda ini adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini dengan wajah yang tampan, gagah berani, penuh wibawa, penuh aura karisma. Orang-orang mengatakan, apakah engkau Imam Mahdi, hal anta Mahdiyun imamuna? Apakah engkau Mahdi, imam kami? Pemuda itu akhirnya dibaiat oleh orang-orang mukmin bahwa ia akan memimpin orang-orang mukmin untuk mengalahkan Dajjal. Dajjal dengan segala teknologinya yang canggih luar biasa, mampu menurunkan hujan di kala panas terik tengah hari, siang bolong. Dengan kekuatan militernya yang mayoritas orang mengikuti Dajjal kala itu, umat muslim yang menjadi pasukannya Imam Mahdi, mereka setiap siang berlatih fisik untuk bertempur, setiap malam bermunajat kepada Allah. Sedangkan pasukannya Dajjal, persediaan air banyak karena Dajjal mampu mendatangkan air dari tanah kering. Stok makanan banyak, peralatan alutsista militer banyak. Orang mukmin mengandalkan fisik dan tawakal kepada Allah. Setiap siang berlatih tempur, setiap malam bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Istirahat orang-orang mukmin kala itu sangat sedikit. Yang ada dalam pikiran mereka, aku harus mati syahid. Aku harus mati syahid karena hidup ini sudah sangat menderita. Kala fitnah Dajjal sudah sangat besar. Akhirnya pertempuran terjadi. Dajjal tidak mampu mengalahkan Imam Mahdi, dan kala itu umatnya Dajjal banyak yang mengikuti Imam Mahdi. Banyak yang mulai mengikuti Imam Mahdi karena pertempuran menang Imam Mahdi. Islam jaya. Akhirnya Dajjal lebih gencar lagi mengeluarkan fitnah-fitnahnya. Setelah itu, ketika umat muslim hampir pontang-panting, kebingungan, turunlah Isa al-Masih. Nabi Isa alaihi salam turun dari langit Allah. Kala itu orang-orang mukmin ingin sekali diimami oleh Nabi Isa alaihi salam. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa tidak mau mengimami kita. Kenapa? Kata Nabi Isa alaihi salam, biarkan imammu yang mengimami sholat. Karena Nabi Isa alaihi salam memuliakan Imamul Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini menunjukkan betapa luar biasanya derajatnya umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Isa tidak berani mengimami sholat kita. Ku kena ngopo to? Ono wong ora ono wong malam Jumat ngecas kita membaca sirah nabawiyah, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa tidak berani mengimami sholat kita kok. Imam Mahdi mengimami. Kala itu Nabi Isa mulai menghancurkan patung-patung salib. Nabi Isa mengatakan, aku bukanlah anak Tuhan dan aku juga bukan Tuhan. Dihancurkan salib-salib. Orang kala itu banyak yang mulai mengikuti ajaran Islam. Tapi apakah selesai sampai di situ? Belum. Setelah itu orang-orang Islam yang membawa Al-Quran hilang dari genggaman. Quran sirna. Setelah itu matahari terbit dari barat.
kala matahari sudah mulai terbit dari barat, taubat seseorang sudah tidak diterima lagi. Tidak ada taubat yang diterima. Maka selama matahari terbit dari timur, sebesar apapun dosa kita, fafirru ilallah, larilah menuju Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan mintalah, bersegeralah kita untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala selama matahari terbit masih dari ufuk timur. Menuju Allah, larilah menuju Allah dengan kencang, dengan semampu kita. Sungguh fitnah Dajjal bukan hanya datang kelak setelah Dajjal turun, tapi fitnah Dajjal perlahan saat ini sudah mulai ditebar. Kenyataannya apa? Jangankan benar kata Rasulullah SAW, jangankan orang-orang ecek-ecek seperti kita, orang yang takwa, yang soleh bisa ikut fitnahnya Dajjal. Sekarang kita lihat saja, selain banyak sekali orang-orang yang masih ikut dengan Fir'aun walaupun namanya bukan Fir'aun, karena Fir'aun akan selalu ada di sepanjang masa, dan fitnah Dajjal pun sudah mulai turun. Terbukti, apalagi kita yang tidak didampingi oleh Nabi. Umatnya Nabi Musa alaihi salam, dulu ketika Fir'aun laknatullah alaihi ingin membantai keturunan Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dua Musa. Musa yang pertama adalah Musa alaihi salam, cikal bakal Nabi. Musa yang kedua adalah Musa Samiri, cikal bakal Dajjal laknatullah alaihi. Yang satu diselamatkan konon. Kenapa konon? Karena saya belum menemukan hadis sahih. Jadi saya katakan konon. Konon dibawa malaikat Jibril di segitiga Bermuda. Konon. Kok saya katakan konon? Saya belum berani memastikan secara pasti, karena belum menjumpai hadis yang sahih. Ada buku konon di segitiga Bermuda. Pernah suatu ketika Musa Samiri ini, ketika Nabi Musa alaihi salam pergi ke Gunung Tursina, umatnya Nabi Musa alaihi salam dititipkan kepada kakaknya Nabi Harun alaihi salam. Musa Samiri mempengaruhi pola pikirnya umatnya Nabi Musa alaihi salam, yang mereka akhirnya menyembah patung sapi. Sampai ketika selesai munajat khalwat uzlahnya Nabi Musa alaihi salam, melihat umatnya sudah melenceng, dijambak jenggot kakaknya Nabi Harun alaihi salam. Kenapa engkau sesatkan umatku? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala segera menegur Nabi Musa alaihi salam. Lihat, umat yang didampingi dua nabi, Harun, Musa, bisa terjebak dengan fitnahnya Musa Samiri. Lalu bagaimana kelak ketika Dajjal turun, kita tidak didampingi Nabi?